Halo teman-teman, selamat datang di channel Hayu Ka Jawa Barat. Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di kaki Gunung Sawal, Jawa Barat. Secara geografis, pada abad ke-13 sampai ke abad 16, Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kerajaan Talaga, Kerajaan Kuningan, dan Cirebon di sebelah utara. Di sebelah timur Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kawali. Wilayah selatannya berbatasan dengan Kerajaan Galuh. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Sumedang Larang. Panjalu berasal dari kata jalu yang berarti jantan, jago, maskulin yang didahului dengan awalan pa. Kata Panjalu berkonotasi dengan kata-kata jagoan, jawara, pendekar, warrior, dan juga yang lainnya. Ada pula orang Panjalu yang mengatakan bahwa kata Panjalu berarti perempuan karena berasal dari kata jalu yang diberi awalan pan. Mengingat stereotip atau anggapan umum watak orang Panjalu sampai sekarang di mata orang Sunda pada umumnya, atau dibandingkan dengan watak orang Sunda pada umumnya, orang Panjalu dikenal lebih keras, militan, juga disegani karena konon memiliki banyak ilmu kanuragan warisan dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, arti kata Panjalu yang pertama sepertinya lebih mendekati kesesuaian. Menurut Munos, Kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus Kerajaan Panjalu Kediri Jawa Timur. Kerajaan ini karena setelah Maharaja Kertajaya, Raja Panjalu Kediri terakhir tewas di tangan Ken Arok pada tahun 1222. Sisa-sisa keluarga dan pengikut Maharaja Kertajaya itu melarikan diri ke kawasan Panjalu Ciamis. Itulah sebabnya kedua kerajaan ini mempunyai nama yang sama, dan Kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus peradaban Panjalu Kediri. Nama Panjalu sendiri mulai dikenal ketika wilayah itu berada di bawah pemerintahan Prabu Sanghyang Rangga Sakti dan penerusnya Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Sebelumnya, kawasan Panjalu lebih dikenal dengan sebutan Kabuyutan Sawal atau Kabuyutan Gunung Sawal. Istilah Kabuyutan identik dengan daerah kebataran, yaitu daerah yang memiliki kewenangan keagamaan Hindu, seperti Kabuyutan Galunggung atau Kebataran Galunggung. Kabuyutan adalah suatu tempat atau kawasan yang dianggap suci dan biasanya terletak di lokasi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya di bekas daerah Kabuyutan juga ditemukan situs-situs megalitik peninggalan masa prasejarah. Kekuasaan Kabataraan. Pendiri Kerajaan Panjalu adalah Batara Tesnajati yang petilasannya terdapat di Karangtenan Gunung Sawal. Mengingat gelar Batara yang disandangnya, maka kemungkinan besar pada awalnya berdirinya Panjalu adalah suatu daerah Kabataraan, sama halnya dengan Kabataraan Galunggung yang didirikan oleh Batara Semplak Wajaputra dari Sang Werti Kandayun, pendiri Kerajaan Galuh. Daerah Kabataran adalah tata suci yang lebih menitik beratkan pada bidang keagamaan dan juga spiritual. Diperkirakan kekuasaan Kabataran Sunda kala itu dilanjutkan oleh Prabu Guru Aji Putih di Gunung Tembong Agung. Prabu Guru Aji Putih adalah seorang tokoh yang menjadi perintis Kerajaan Sumedang Larang. Prabu Guru Aji Putih digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Resi Taji Malela.
Menurut sumber sejarah Sumedang Larang, Prabu Resi Tajimalela hidup sejaman dengan Maharaja Sunda yang bernama Ragamulya Luhur Prabawa. Prabu Resi Tajimalela digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Resi Lembung Agung. Kemudian Prabu Resi Lembung Agung digantikan oleh adiknya yang bernama Prabu Gajah Agung yang berkedudukan di Ciguling. Di bawah pemerintahan Prabu Gajah Agung, Sumedang Larang bertransisi dari daerah kabataraan menjadi kerajaan. Kemaharajaan Sunda adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda yang didirikan Maharaja Tarusbawa dan Kerajaan Galuh yang didirikan Sangureti Kadayun. Kedua kerajaan tersebut dipersatukan kembali di bawah satu mahkota kemaharajaan Sunda oleh Cicit Werti Kadayun bernama Sanjaya yang sebelumnya bergelar Rakeyan Jamri dan menjadi penguasa kerajaan Sunda bergelar Sang Harisdrama. Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan juga naskah kuno, ibu kota kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor, yaitu Pakuan Pajajaran. Sedangkan ibu kota kerajaan Galuh adalah yang sekarang menjadi kota Ciamis, tepatnya di Kawali. Namun demikian, banyak sumber peninggalan sejarah yang menyebut perpaduan kedua kerajaan ini adalah dengan nama Kerajaan Sunda saja, atau tepatnya Kemaharajaan Sunda dan penduduknya yang sampai sekarang disebut sebagai orang Sunda. Kaitan lain yang menarik antara Kemaharajaan Sunda dengan Kerajaan Panjalu adalah bahwa berdasarkan catatan sejarah Sunda, yang Bunisora digantikan oleh keponakannya sekaligus menantunya, yaitu Niskala Wastu Kancana yang setelah mangkat dipusarakan di Nusa Larang. Sementara menurut Babat Panjalu, tokoh yang dipusarakan di Nusa Larang adalah Prabu Rahyang Kancana putra dari Prabu Sangyang Boros Ngora. Ada dugaan Sangyang Boros Ngora yang menjadi raja Panjalu adalah Hyang Bunisora Suradipati. Ia adalah adik Maharaja Linggabuana yang gugur di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit pada tahun 1357. Yang Bunisora menjabat sebagai Mangku Bumi Suradapati mewakili keponakannya, yaitu Niskala Wastu Kancana yang berusia 9 tahun atas tahta Kawali. Sementara itu, sumber lain dari luar mengenai kaitan Panjalu dengan Sunda, yakni dari wacana Sajarah Galuh, memamparkan bahwa setelah runtuhnya Pajajaran, maka putra-putri raja dan rakyat Pajajaran itu melarikan diri ke Panjalu, Kawali, dan juga Kuningan. Dan konon katanya, banyak mitos yang tersebar dan sudah tidak asing lagi dari para peziarah yang datang ke dalam situ Lengkong Panjalu Ciamis, dari harimau kembar hingga larangan warga Sumedang menikahi orang sini. Yang pertama, ada mitos yang mengatakan bahwa tempat ini dijaga oleh sepasang harimau kembar bernama Bombang Larang dan Bombang Kencana. Dahulu kala, mereka sempat berguru ke orang sakti yang melanggar aturan karena mandi di tempat suci, yang akhirnya mereka dihukum menjadi harimau. Mereka berjanji untuk selalu menjaga dan melestarikan situ Lengkong Panjalu dan akan memangsa manusia yang merusak alamnya. Selanjutnya, masyarakat sekitar seringkali melihat ular besar dan panjang seperti naga
yang mana dipercaya bahwa naga tersebut merupakan penjaga serta pelindung tempat ini. Terakhir, ada mitos yang mengatakan bahwa warga Sumedang dilarang menikah salah satu masyarakat daerah Panjalu karena kondisi cuaca akan cepat berubah apabila tempat itu didatangi oleh orang dari Sumedang, serta akan ada hujan badai disertai angin petir dan petir menyambar apabila ia menikahi pasangan di daerah Situ Lengkong Panjalu. Itulah beberapa mitos Situ Lengkong Panjalu. Dimanapun kita berada, tetap harus bersikap sopan dan tentunya menghormati adat istiadat serta tradisi yang ada. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Hayu Ka Jawa Barat untuk dapatkan video terbaru. Kita bertemu kembali di video selanjutnya.